Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi mengenai masalah motor DC. Tetapi sebelum kita mulai ke materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Donun Afis. Yang kedua ada Maria Novianti Paimaran. Yang ketiga ada Hana Saubuan. Yang keempat ada Margareta Asuuga. Dan yang kelima ada Kasianus Doni Paru. Dengan dosen pengampu Dr. Sri Kurniati STMT. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya ya. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan masalah pada motor DC. 1. Pengertian motor DC. Motor DC merupakan suatu mesin DC yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan perantara energi magnet melalui cara memberikan sumber tegangan DC pada terminal motor. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, motor DC memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC atau direct current untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Prinsip kerja pada motor DC. Motor DC memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan motor AC. Pada motor DC, jika arus lewat pada suatu konduktor, timbul magnet di sekitar konduktor. Medan magnetnya terjadi di sekitar sebuah konduktor jika ada arus yang mengalir pada konduktor tersebut. Arah medan magnet ditentukan oleh aliran arus pada konduktor. Sebuah arus listrik melalui kawat penghantar dalam magnet akan menimbulkan gaya F di sebelah kiri dekat kutub S. Gaya akan mengarah ke atas, dan di sebelah kiri dekat kutub N, gaya tersebut akan mengarah ke bawah, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Jika suatu lilitan kawat dibentuk seperti pada gambar tersebut, dengan jari-jari kumparan R dan panjang kawat efektif satu yang dialiri arus listrik dengan arah masuk bidang di sisi kanan kawat dan keluar bidang gambar di sisi kawat konduktor, ditempatkan di dalam medan magnet homogen dengan kerapatan flux B seperti pada gambar yang terdapat di bawah ini. Jika suatu lilitan kawat dibentuk seperti pada gambar di atas dengan jari-jari kumparan R dan panjang kawat efektif 1 yang dialiri arus listrik I dengan arah masuk bidang atau di sisi kanan kawat dan keluar bidang gambar atau di sisi kiri kawat konduktor, ditempatkan di dalam medan magnet homogen dengan kerapatan flux B seperti pada gambar yang terdapat di bawah ini. Maka pada kawat tersebut akan timbul gaya, yaitu di sisi kanan kawat akan terjadi gaya dalam arah ke bawah dan di sisi kiri kawat akan terjadi gaya dalam arah ke atas. Kedua gaya tersebut berlawanan arah dan akan menimbulkan torsi putar T yang akan menarik atau mendorong kawat kumparan sehingga berputar pada porosnya searah dengan arah jarum jam. Besar gaya yang ditimbulkan oleh arus I dan medan magnet B yang bekerja pada kumparan kawat dengan panjang efektif 1 dan panjang lengan sama dengan jari-jari R, itu maka terbentuk gaya Lorentz. Bagian-bagian motor DC beserta fungsinya. Yang pertama, badan motor listrik. Fungsi utama dari badan motor adalah sebagai tempat untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet. Karena itu, badan motor dibuat dari bahan ferromagnetik. Di samping itu, badan motor ini berfungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu dan melindungi bagian-bagian motor lainnya. Yang berikut, inti kutub magnet dan lilitan penguat magnet. Lilitan penguat magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya elektromagnetis. Yang berikut, sikat-sikat. Fungsi utama dari sikat adalah untuk jembatan bagi aliran arus dari lilitan jangkar dengan sumber tegangan.
Yang berikut komutator. Komutator yang digunakan dalam motor arus searah pada prinsipnya mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama komutator bar. Komutator bar merupakan tempat terjadinya pergesekan antara komutator dengan sikat-sikat. Yang kedua komutator riser. Komutator riser merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung dari lilitan jangkar. Yang berikut jangkar atau angker. Umumnya jangkar-jangkar yang digunakan dalam motor arus searah adalah berbentuk silinder dan diberi alur-alur pada permukaannya untuk tempat melilitkan kumparan-kumparan tempat terbentuknya GGE lawan. Maka jangkar dibuat dari bahan berlapis-lapis tipis untuk mengurangi panas yang terbentuk karena adanya arus liar atau eddy current. Yang berikut lilitan jangkar atau angker. Lilitan jangkar pada motor arus searah berfungsi sebagai tempat terbentuknya GGE lawan. Baik, yang berikutnya kita akan membahas macam-macam motor DC. Berdasarkan sumber arus penguat magnetnya, motor arus searah atau DC dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada motor DC penguatan terpisah, yaitu bila arus penguat magnet diperoleh dari sumber DC di luar motor DC dengan berpenguatan terpisah mempunyai bentuk rangkaian ekivalen pendekatan. Sebagai contoh, kita bisa lihat gambar di bawah. Yang kedua, ada motor DC berpenguatan sendiri. Jika ditinjau berdasarkan hubungan lilitan penguat magnet terhadap lilitan jangkarnya, maka motor DC dengan penguatan sendiri ini juga dapat dibedakan menjadi yang pertama ada motor DC Sun. Motor DC Sun merupakan motor DC yang mempunyai kumparan penguat medan yang tersambung secara paralel dengan kumparan jangkarnya. Motor DC Sun mempunyai kecepatan hampir konstan. Pada tegangan jepit konstan, motor ini mempunyai putaran yang hampir konstan walaupun terjadi perubahan beban. Yang kedua ada motor DC seri. Motor DC seri merupakan motor DC yang mempunyai kumparan penguatan medan yang tersambung secara seri dengan kumparan jangkarnya. Rangkaian motor seri juga merupakan motor arus arah yang mempunyai putaran kecepatan yang tidak konstan. Jika beban tinggi maka putaran akan lamban. Yang ketiga ada motor kompon. Motor kompon mempunyai sifat seperti motor seri dan Sun, tergantung lilitan mana yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.